Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Azril Abdirrahman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang failover dan launch balance. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, kita sebelum belajar ke praktikumnya, kita akan belajar konsep-konsepnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, yang pertama konsep failover. Failover adalah sebuah konsep dalam sistem teknologi informasi yang digunakan untuk memastikan ketersediaan dan keadaan layanan dengan cara mengalihkan beban kerja secara otomatis ke sistem cadangan atau backup. Jika terjadi kegagalan pada sistem utama, tujuan utamanya adalah meminimalkan downtime dan menjaga kontinuitas layanan. Nah, untuk fungsi utama failover itu yang pertama yaitu menjaga ketersediaan sistem layanan tetap berjalan meskipun komponen utama gagal. Yang kedua, melindungi data replika data, memastikan data tetap aman saat peralihan. Dan yang ketiga, meminimalkan downtime peralihan otomatis, mengurangi waktu henti. Nah, untuk konsep load balance itu adalah proses mendistribusikan beban kerja secara merata ke beberapa server, jaringan, atau sumber daya lain untuk memastikan tidak ada satupun yang kewalahan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kinerja, dan keadaan suatu sistem. Nah, untuk fungsi utama dari load balance itu yaitu distribusi beban kerja, mengarahkan permintaan request pengguna ke server yang paling siap menangani. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan. Jika satu server gagal, permintaan secara otomatis dialihkan ke server lainnya. Dan yang ketiga, optimasi kinerja, mengurangi waktu respon dengan mengarahkan permintaan ke sumber daya dengan waktu respon yang terbaik. Oke, mungkin itu saja tentang pembahasan konsep pada failover dan load balance ya. Untuk praktikumnya kita langsung saja lanjutkan. Oke teman-teman, di sini saya sudah setting topologinya dari mana terdiri dari satu internet dan 3 mikrotik. Dengan masing-masing mikrotiknya ini, kedua mikrotik ini diperumpamakan itu menjadi ISP. Nah, ini untuk ISP 1 dan ISP 2. Nah, untuk customer ini, untuk mikrotik yang satu ini dijadikan sebagai customer ya teman-teman. Oke, kalian nanti bisa untuk menambahkan mikrotik versi 6 untuk ketiganya. Selanjutnya kalian bisa ketikkan di sini IP DHCP kalian untuk kalian login ke Winbox. Nah, terus kalian bisa berubahnya yang dulunya tadi namanya mikrotik, kalian bisa ganti terserah kalian dengan ketikan perintah sistem identity set name, terserah kalian mau gantinya namanya dengan apa. Oke teman-teman. Oke, untuk di sini tujuan yang pertama agar customer ini bisa terhubung oleh internet ya teman-teman. Itu bagaimana sih? Nah, di sini saya sudah terhubung semua untuk Winbox, untuk ISP 1 dan 2 di sini saya sudah terhubung semua ya teman-teman. Untuk langkah pertamanya kalian bisa untuk menambahkan IP addressnya terlebih dahulu di ISP 1 ya. Ini untuk IP address. Di sini saya akan ambil contoh saja. Sini untuk contoh 1.1.1.1/24. Untuk ethernya kita pilih ether 2 ya teman-teman. Terus kita apply dan oke. Kita tambahkan juga di ISP 2 dengan IP nya itu kita mau ambil contoh 172.16.1.1/24 dengan enternya seperti tadi ether 2 ya teman-teman. Terus kita apply dan oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk sini customer, kita ketikkan perintah untuk login terlebih dahulu. Kita pilih N, run C, kita ulangi lagi. Kita coba ketikkan IP network print. Nah, di sini sudah tertambah ya teman-teman. Ini sudah tertambah ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita ke tambahkan IP addressnya. Di sini kan belum ada IP addressnya ya teman-teman. Kita tambahkan saja dengan ketikan perintah IP address add address dengan 192.168.1.2/1
/24 dengan interface-nya itu enter 1 ini teman-teman. Terus enter, kita tambahkan lagi juga di sini enter 2, terus IP-nya 172.16.1.2 ya teman-teman. Untuk interface-nya enter 2 sudah dirubah, terus enter. Nah di sini sudah ya, sudah menyamakan ya. Terus kita coba untuk IP address range, kita coba cek. Nah di sini sudah ya, kita sudah menambahkan untuk IP address-nya. Nah selanjutnya kita konfigurasi default root agar bisa terhubung oleh internet. Nah di sini kita coba untuk ping ke 88 ya. Nah menurut to host ya teman-teman, berarti tidak bisa ya, belum bisa untuk belum terhubung oleh internet ya teman-teman. Langsung kita ketikkan perintah di sini. Sebentar. Di sini kita mode roman dulu dengan ketikan perintah. Terus roman set enable yes. Nah di sini sudah ya. Terus kita ke window PSP1, terus kita aktifkan mode romannya dengan Windows roman. Kemudian kita cek file. Oke. Setelah itu kita ke new window. Terus kita ubah IP-nya 221. Terus pada itu roman, kita tunggu. Ini ada yang teman. Nah, bentar. Ini lama. Sudah ya teman-teman, sudah bisa untuk connect to roman. Nah selanjutnya kita ke IP routes. Untuk bisa terhubung ke internet, kita ke IP routes, kita tambahkan. Kita untuk destination address-nya itu kosong aja teman-teman, kita isi yang gitu aja 192.168 .1.1 ya. Setelah itu kita play dan oke. Nah ini untuk tampilannya aktif static. Terus gateway-nya isikan lagi, tambahkan lagi ya 16.1.1, kita play dan oke. Nah di sini kita langsung aja ke new terminal. C, kita coba ping yang tadi 1.1 kita terhubung, sudah ditambahkan tadi. Terus 72.16.T1 terhubung. Nah selanjutnya kita coba tadi kan saya tidak bisa terhubung oleh internet untuk router customernya. Nah itu problemnya itu saya kurang menambahkan firewall NAT di masing-masing ISP. Nah di sini saya sudah menambahkan ya teman-teman. Untuk ISP1 di sini bisa kita tambahkan untuk Ether 1, out interface Ether 1, dan kita tambahkan lagi out interface-nya itu 2 dengan action-nya itu masquerade semua. Nah kita tambahkan juga untuk yang ISP 2 ya teman-teman. Untuk chain-nya SSNAT seperti tadi ya, out interface Ether 1 dan 2 kita tambahkan 2 kali ya teman-teman, dan action-nya itu masquerade. Nah kita coba ya teman-teman, apakah bisa terhubung atau tidak. Kita coba ping 888.8. Nah bisa ya teman-teman untuk bisa terhubung ke internet ya teman-teman. Nah tapi di sini kita belum bisa untuk pin domain ya teman-teman. Nah untuk caranya untuk pin domain itu kalian bisa ketikkan IP DNS set server, terus kalian ketikkan saja IP-nya. Nah seperti ini. Terus kalian coba untuk pin domain yang ingin kalian pin Google ya. Ini kan IP-nya Google ya. Terus kita nah kita coba. Nah berhasil ya teman-teman untuk pin domainnya. Nah selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan PC ya teman-teman. Wah ternyata di sini saya sudah ya. Nah kalian nanti bisa tambahkan kedua PC itu. Nah kedua PC ini terus kalian nyalakan.
Di sini tujuan utamanya adalah agar kedua PC ini bisa terhubung oleh internet melalui router customer ini ya teman-teman. Nah, itu caranya gimana sih? Nah, itu kita ke window customer, selanjutnya kita ke bridge, kita tambahkan terlebih dahulu, tambah, kita bridge-nya itu kasih nama 34 dikarenakan out interface-nya itu Ether 3 dan 4, yang dimana out interface-nya itu kita akan digabungkan menjadi satu ya teman-teman. Jadi IP-nya itu satu ya, ini interface-nya. Terus kita tadi ke sini, terus kalian play dan oke. Nah, untuk kita tambahkan port juga. Di sini kita pilih Ether 3 dan bridge-nya itu bridge 34, terus oke. Kita tambahkan lagi untuk yang Ether 4. Kita play dan oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan IP address terlebih dahulu. IP yang ingin kita tambahkan IP address, kita ketikkan 10.10.10.1/24. terus ethernya itu ether bridge 34 ya, interface-nya maksudnya. Terus kita play dan oke. Nah, lalu kita IP DHCP kan terlebih dahulu, IP DHCP server, DHCP setup. DHCP setup kita pilih yang bridge 34, terus kita next. Oke. Nah, di sini aslinya sudah bisa ya teman-teman untuk mendapatkan IP untuk kedua PC-nya dengan kita yang akan perintah IP DHCP. Nah, di sini sebelumnya saya pernah praktek ya, jadi ini saya ulangi aja. Nah, ini apa, Dora apa bukan teman-teman? Sebentar. Belum berarti. Kita coba ke PC 2. IP DHCP. Di sini untuk kan ini salah teman-teman, DHCP-nya itu bukannya ini. Kita DHCP setup, kita out interface-nya itu yang bridge 34. Kita next kan saja. Oke. Nah, itu kesalahannya teman-teman. Kita coba pasti akan mendapatkan IP Dora ya teman-teman. Jadi salah memasukkan IP out interface-nya. Nah, kita di sini PC 2 itu mendapatkan 10.10.10.251 dan IP PC 2 kita mendapatkan 10.10.10.252 ya. Nah, tapi di sini kita belum bisa internetan teman-teman karena kita belum nyeting firewall-nya. Nah, itu kita agar bisa terhubung ya, agar bisa terhubung ke internetnya, kita pilih IP firewall terus NAT, terus kita tambahkan saja sini SRC NAT out interface-nya itu Ether 1, action-nya itu kita pilih yang masquerade, terus play dan oke. Terus kita tambahkan lagi masquerade, SRC NAT out interface-nya Ether 2. Sudah ya, play dan oke. Nah, kita coba untuk ke PC-nya apakah sudah terhubung oleh internet atau belum dengan ketikkan perintah ping 888. Nah, bisa ya teman-teman untuk nge-ping Google ya, ping Google. Ngebug teman-teman, maaf. Mungkin jaringannya kita ulang ya ini ya,
ini bisa ya teman-teman, bisa terhubung. Jadi PC1 dan PC2 sudah terhubung oleh internet. Nah, maka di sini kita sudah berhasil untuk langkah yang pertama itu menghubungkan PC ini ke customer agar bisa internetan. Nah, dari langkah, nah tadi kan kita sudah bisa untuk menghubungkan PC1 dan PC2 ke router customer agar bisa untuk internetan. Nah, di sini kita sudah siap untuk praktikum failover. Nah, seperti yang dikatakan yang awal tadi, untuk failover itu sendiri itu kita memiliki router yang bertindak sebagai customer, yang dimana router customer ini memiliki dua jalur untuk bisa terhubung ke internet, yang dimana ini jalurnya itu yang pertama itu ada ISP1 dan ISP2. Nah, intinya itu jika ada problem dari salah satu ISP, maka ISP yang satunya akan membackup internet atau gateway ya teman-teman. Misal di sini terhubungnya di ISP2. Nah, di ISP2 itu ada problem nih teman-teman. Nah, maka otomatis dari fiturnya itu namanya check gateway ya teman-teman. Nah, fiturnya itu akan berubah ke ISP1. Nah, di sini kita akan belajar ya yang namanya yang tadi chat gateway. Nah, teman-teman mungkin belum ada yang kurang paham ya tentang fitur di Mikrotik yang bernama chat gateway. Nah, fitur chat gateway Mikrotik ini berfungsi untuk memastikan konektivitas antara router dan gateway atau pintu gerbang ke jaringan lain seperti internet. Ini sangat penting karena gateway yang tidak dapat dijangkau akan menyebabkan gangguan koneksi. Dengan fitur ini, Mikrotik dapat mengambil tindakan otomatis jika gateway ada problem atau masalah ya teman-teman. Kita ambil contoh tadi ini ke Winbox customer, kita ke IP route. Nah, di sini kan untuk customer itu terhubung ke internetnya itu melalui ISP2 ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya katakan, jika ISP2 mengalami kesalahan atau problem, itu akan otomatis pindah ke ISP1. Nah, di sini yang tadi saya katakan ada yang namanya fitur check gateway. Nah, di sini check gateway itu ada dua pilihan, yang itu yang ping dan ARP. Di sini kita akan belajar yang ping aja. Kita play dan oke. Nah, jika ada problem ya, kita langsung aja contohnya kita ke ISP2, kita disablekan untuk IP-nya. Apakah langsung otomatis berpindah ke ISP1 jalurnya, apakah tidak ya teman-teman. Nah, itu kita cek. Kita dalam fitur ini kita tunggu sampai 5 dan 10 detik lah istilahnya. Kita langsung kembali ke customer. Nah, di sini belum berpindah ya teman-teman, mungkin masih proses untuk. Nah, ini ya langsung berpindah ya teman-teman untuk jalurnya, dikarenakan pada ISP1 mengalami problem. Nah, maka dalam fitur check gateway ini sangat bermanfaat, yang namanya jika ada mengalami problem pada ISP1 nya itu bisa dilemparkan ke ISP yang belum terkoneksi. Aduh, gimana istilahnya? Yang satunya istilahnya gitu teman-teman. Jadi dengan bantuan check gateway ini atau fitur check gateway ini, customer ini sudah bisa untuk mendeteksi IP di ISP 1 atau 2 yang berkendala, maka akan otomatis berpindah jalur haluan ya teman-teman, yang tadi yang saya katakan. Jika ada yang problem dari salah satu ISP, nah maka akan pilih yang tidak problem ya teman-teman. Nah, itu adalah fitur check gateway yang sangat berfungsi, sangat baik. Nah, di sini kita sudah belajar tentang failover ya, yang dimana ada yang namanya fitur di Mikrotik, yaitu check gateway yang dapat membackup data atau internet jika jalur yang dulunya kita lalui itu mengalami problem. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita bisa lanjut untuk praktikum yang kedua, yaitu launch balance.
Oke teman-teman, praktek selanjutnya yaitu load balance. Load balance itu yang dimana ada dua jalur ke internet, baik itu USB 1 dan USB 2, dan dua jalur tersebut dalam keadaan aktif. Untuk pengaplikasiannya seperti PC1 ini ingin terhubung ke USB 1 dan PC2 ini ingin menggunakan USB 2 atau sebaliknya. Nah, untuk langkahnya kalian bisa mengaktifkan ini ya yang tadi dimatikan untuk praktek chat gateway. Selanjutnya kalian bisa menambahkan default route di customer. Di sini kita hapus terlebih dahulu aja, hapus. Kita akan menjadikan satu dan gateway-nya seperti biasa, DNS address-nya seperti biasa dikosongin. Ini cara nambahinnya kayak gini. Nah, gini teman-teman. Nah, terus di sini kita isikan IP ISP yang pertama 192.168.1.1 dan yang bawahnya itu kita isikan 172.16.1.1. Nah, selanjutnya untuk langsung ya, terus kita play dan oke. Nah, kita langsung saja uji coba untuk ke PC-nya apakah bisa ping atau tidak. Nah, untuk praktek kali ini yaitu load balance IECM, namanya itu load balance ICMP ya. Kita coba ping 888, ping domain Google, bisa ya teman-teman, dikarenakan tadi kita sudah menggabungkan menjadi satu. Kita tambahkan coba lagi ping 888 TTL juga ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, uji coba ke PC kita sudah berhasil. Terus kita coba untuk track jalurnya itu di PC1 terlebih dahulu. Nah, dalam menghubungkan ke Google ya, ini kan IP Google. Nah, di sini melewati ISP1 ya teman-teman. Nah, pada PC1 ini interface-nya langsung kehubung ke ISP1. Nah, selanjutnya kita coba di PC2 track 8888.8. Nah, untuk PC2 ini terhubungnya itu ke ISP2. Ini bisa secara random ataupun tidak ya teman-teman. Interface dan menggunakannya ISP2. Kalau PC1 kan menggunakan ISP1 dan PC2 menggunakannya ISP2. Nah, selanjutnya kita coba untuk menambahkan DNS di PC2 dengan ketikan perintah IP DNS 8.8.8. Sudah ya, kita coba show IP. Nah, di sini sudah tertera ya untuk DNS-nya. Nah, kita coba ping google.com. Nah, TTL ya teman-teman, dan kita coba text google.com. Oke, untuk jalur yang dilalui ini menggunakan ISP2 sama ya seperti tadi untuk PC2. Nah, kita coba juga untuk yang routernya dengan tools terus. Nah, di sini kita coba untuk Google customernya menggunakan ISP berapa untuk customer ini. Start.
Oke, di sini berarti untuk customer menggunakan terhubungnya itu menggunakan jalur yang ISP1 ya teman-teman. Ini 192.168.1.1. Ini untuk Google ya. Untuk Google terhubungnya itu menggunakan jalur ISP1 teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga coba tes root menggunakan Facebook atau Twitter ya. Facebook aja teman-teman. Oke teman-teman, untuk IP Facebook itu ada 31 dia 13.95.35. Nah, ini untuk IP Facebook. Kita coba untuk start. Nah, untuk menghubungkan Facebook ini router customer ini menggunakan ISP 2 ya teman-teman ya. Ini 172.16.1.1 ya. Untuk jalurnya itu menggunakan ISP 2. Oke, kita coba kembali ke PC. Kita ke PC 1. Nah, kita coba untuk ping Facebook 31.95.95.35 TTL ya. Jadi kita sudah terhubung dengan Facebook. Kita coba jalurnya threads 31.13.95.95.35. Nah, di sini kalau PC 1 itu menggunakan jalur ISP 1 ya teman-teman. Ini 192.168.1.1. Oke, sekarang kita akan belajar yang berbeda bandwidth, yang dimana beda bandwidth itu yang semisal dari ISP1 itu menyalurkan internet hanya 2 Mbps, dan ICMP yang kedua itu menyalurkan internet sebesar 8 Mbps. Nah, itu yang dimana itu bisa dikatakan perbandingan 1:4 ya teman-teman. Maka dari itu kita bisa melakukan konfigurasi load balance pada kasus ini ya teman-teman. Langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita bisa langsung ke customer. Nah, selanjutnya kita langsung ke IP root. Terus yang routing ke internet ini kita edit ya teman-teman. Oh, ini ISP 1. Nah, ini yang ini itu kita edit ya teman-teman. Nah, tadi kan dalam pembahasannya itu 1:4 ya. Jadi kita tambahkan 3 kali. Nah, untuk tadi kan 1:4 ya. Untuk 1 itu untuk yang ISP1. Nah, maka yang 4 itu untuk ISP2. Nah, tujuannya itu agar penyalurannya itu lebih banyak dari ICMP yang kedua ya teman-teman. Nah, ini kita isikan yang IP ISP yang kedua. 1.1.1.172.16.1.1. Untuk yang ICMP yang 1, ICMP 1 itu isikan 1 aja ya teman-teman. Pokoknya 1:4. Terus di sini kita apply dan oke. Nah, karena dibandingkan 1:4, jadi nanti akses internet akan lebih banyak dari ICMP yang kedua, ISP yang kedua ya teman-teman. Kita coba aja tes di new terminal. Di sini kita coba IP print
Nah, di sini ya, ini sudah masuk untuk IP yang ISP2 ya. Kita coba langsung di direct out. Nah, ini ya, kita coba link Google. Nah, di sini yang pertama itu apa ya teman-teman? Yang pertama itu dari ISP2 ya, karena kita sudah membandingkan agar ISP2 itu lebih banyak menyalurkan atau mendistribusikan internetnya ya teman-teman, sebesar 8 Mbps. Nah, selanjutnya kita coba untuk ping yang lain. Kita coba ping dari PUBG ya teman-teman. PUBG itu IP-nya itu 162.162.15.4 juga. Nah, ini untuk IP PUBG ya. Kita start. Nah, untuk IP PUBG juga ini ya teman-teman. Aksesnya itu yang lebih banyak itu ya dari ISP2 ya teman-teman. Nah, kita coba untuk pengujian dashboard di VPC. Kita coba di sini ping ID PUBG langsung aja teman-teman. 162.62.15.42 TL. Terus kita trace. Nah, untuk VPC ini apa namanya, menggunakan jalur dari ISP2 ya, karena kita sudah menyetingnya ya. Intinya gitu ya teman-teman, untuk praktikum yang berbeda bandwidth di launch balance ICNB. Oke teman-teman, nah selanjutnya itu kita akan belajar launch balance dengan metode root rules, yang dimana untuk contoh kasusnya itu PC1 itu harus menggunakan ISP1 untuk internetan, ataupun VPC2 ini harus menggunakan ISP2 untuk berinternetan. Nah, untuk kasus ini kita bisa menggunakan metode root rules ya teman-teman. Nah, syaratnya itu dari kedua PC ini itu harus memiliki IP statik ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung tambahkan saja di sini dengan ketikan IP. Kita ambil contoh untuk VPC1 itu IP-nya itu .11 ya, 10.10.10.11/24 dengan gateway-nya 10.10.10.1. Terus kita enter. Kita coba show IP. Nah, di sini ya sudah tertambah. Dan untuk VPC2 kita .12 ya, 10 IP 10.10.10/12/24 ya teman-teman. Terus gateway-nya 10.10.10.1. Kita enter. Selanjutnya kita coba untuk show IP. Nah, ini sudah beda ya IP-nya ya teman-teman, udah ganti. Nah, selanjutnya kita akan setting root rules-nya di router customer. Kita silang aja dulu semuanya. Terus kita ke IP root. Nah, ini yang menuju default route ini, yang menuju internet. Tapi di sini kita disablekan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini ada tampilan routes. Terus kita tambahkan saja untuk SRC address-nya itu kita isikan 10.10.10.11. Terus untuk tabelnya itu kita isi VPC1, karena untuk yang apa namanya,
IP ini adalah IP PC1 ya teman-teman, VPC1. Terus kita apply dan oke. Terus kita tambahkan lagi untuk VPC2 dengan IP 10.10.10.12 dan tabelnya itu kita isikan VPC2 karena ini untuk IP VPC2. Terus kita apply dan oke. Nah, selanjutnya kita ke routes. Terus kita tambahkan untuk destination addressnya itu kita kosongkan saja. Nah, untuk gateway-nya kita isikan yang pertama untuk ISP1 ya teman-teman. 2.168.1.1. Nah, di sini untuk routing mask-nya di sini kita pilih yang terhubung untuk ISP1 itu yaitu VPC1. Terus selanjutnya kita langsung aja kita apply dan oke. Terus kita tambahkan lagi untuk yang ISP2 dengan IP-nya 72.16.1.1. Terus untuk routing mask-nya itu kita pilih, kita tambahkan untuk yang VPC2 karena ISP2 itu harus terhubung ke VPC2. Terus kita apply. No gateway. Oh maaf teman-teman, salah isinya. Gateway yang harus diisikan gateway-nya. Nah, ini sudah apply. Aduh, nambahin 00. Nah, ini kita apply dan oke. Nah, kita langsung saja untuk tes pengujiannya. Kita langsung ke PC. Di sini kita ping Google saja biar cepat. TL terus press. Nah, di sini ya teman-teman, untuk PC1 ini menggunakan jalur ISP1 karena kita sudah men-settingnya untuk menggunakan jalur ISP1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba untuk VPC2, kita ping 888 TL, terus kita ganti trace 888. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi atau yang jelaskan tadi, di sini otomatis dari VPC2 itu yang kita sudah setting itu langsung menggunakan jalur ISP2 ini ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk menggunakan Acticum load balance dengan metode root rules. Nah, kita lanjut saja ke metode yang terakhir. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar load balance dengan metode Mengel ya teman-teman. Yang dimana metode Mengel ini seperti halnya yang tadi ya, tentang load balance root rules. Nah, itu nanti konsepnya itu seperti nanti PC1 ini bisa menggunakan ISP1 untuk berinternetan dan VPC2 ini internetannya itu menggunakan ISP2 seperti konsep pada load balance root rules ya. Untuk konfigurasinya itu kita bisa langsung ke customer. Sini kita matikan terlebih dahulu untuk IP rules-nya. IP rules ini kita bisa disablekan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke rules. Nah, di sini kita bisa hapus saja. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke firewall Mengel. Nah, ini ada Mengel ya. Nah, ini kalian bisa tambahkan untuk chainnya itu kalian bisa isikan rerouting ya. Untuk SRC addressnya kita isikan IP 10.10.1.11. Terus actionnya ini untuk ISP1 ya. Untuk actionnya itu kita pilih yang mana ya? Nah, ini ya, map routing ya. Nah, selanjutnya untuk new routingnya itu kita isi juga ya teman-teman. Routing mapnya itu kita isikan Mengel, terus ISP
1 karena ini ISP1 ya teman-teman. Terus kita play dan oke. Terus kita tambahkan lagi untuk ISP2 untuk general yang penting SRC harusnya itu 10 12. Terus actionnya itu seperti tadi, mark routing. Terus untuk new mark routing kita isikan Angel ISP2. Terus kita play dan oke. Nah selanjutnya kita ke IP route untuk menambahkan jalurnya. Ini untuk destination addressnya seperti biasa kosong, gateway-nya saja. Ini untuk ISP1 ya. Nah untuk di sini pada routing map-nya itu kita pilih yang Angel ISP1 ya teman-teman. Terus kita play dan oke. Terus kita tambahkan lagi untuk IP-nya 172.16.1.1. Terus untuk routing map-nya kita tambahkan yang Angel ISP2. Terus kita play. Oh maaf, ini salah gateway hasilnya teman-teman. 172.16.1.1. Terus kita langsung play dan oke. Nah kita langsung saja untuk pengetesannya ke PC 1. Kita langsung aja ping 8.8.8 sini blok ini tuh nah ini teman-teman, tadi kan ada permasalahan, mungkin sedikit permasalahan ya. Ini sudah bisa untuk ping 88 itu sudah bisa, dan di sini saya coba trace untuk VPC 1 itu langsung terhubung ke ISP1 ya teman-teman. Nah untuk PC 2 ini juga sudah bisa untuk ping 888 dan bisa langsung terhubung ke ISP2. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Kita sudah berhasil untuk melakukan praktikum launch balance Angel. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada kurang dan kesalahan dalam praktikum, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.